Shalom, puji Tuhan saudara sekalian. Hari ini kita mulai dari pembahasan eksposisi kitab Ayub. Dalam kitab Ayub ada beberapa tokoh yang kita bisa pelajari. Yang pertama tentu Tuhan, Allah kita yang terus-menerus menjadi pokok sentral daripada berita kitab suci. Dan yang kedua tentang tokoh yang sangat kita kenal yaitu Ayub. Dan yang ketiga bicara tentang iblis, evil. Kita melihat di sana saudara. Saudara sekalian, dari pasal 1 dan pasal kedua saya akan meringkaskan beberapa poin yang penting dan menjadi tema kita, yaitu bagaimana Ayub bisa hidup percaya dan setia. Jadi ini filmnya dari awal, jangan selesai di tengah atau di bagian awal, tapi sampai selesai. Baru kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan Ayub. Dan kitab suci, kitab Ayub ini sangat memberkati bagi orang beriman, khususnya dalam pergumulan saudara. Bicara tentang derita, bicara tentang penderitaan, bicara tentang kesengsaraan saudara-saudara. Seringkali di dalam falsafah hidup kita ini kita versuskan, kita lawankan, yaitu kebahagiaan, kesenangan, sukacita. Saudara-saudara, tidak salah kita membicarakan antara dua sisi ini. Memang hidup kita ini ada dua sisi yang kita lalui. Ada kegagalan, ada kemenangan. Ada kegagalan, ada keberhasilan. Ada kesengsaraan, ada sukacita. Saudara-saudara, tetapi di dalam kitab Ayub ini sangat unik sekali. Kalau kita memperhatikan nanti dari pasal ke pasal, kita akan menemukan satu benang merah. Justru penderitaan itu berdampingan dengan kemenangan. Penderitaan itu berdampingan, berjalan bersama, yaitu namanya kebahagiaan, sukacita. Nah, saudara-saudara, kita akan perhatikan saudara-saudara. Saudara, saya seringkali mendengar satu kalimat yang sangat dikenal, yaitu no pain, no gain. Saudara-saudara, ini sesuatu pengertian yang perlu kita sandingkan di dalam perenungan kita bersama-sama, saudara. Biasanya di dalam kehidupan seseorang yang ingin mencapai sesuatu, kesuksesan, dia tidak harus melewati yang namanya proses. Saudara dan saya sampai hari ini menginjak pertahapan hidup kita. Kita ada prosesnya saudara-saudara. Kita melewati dari proses demi proses saudara-saudara. Melalui satu perjuangan demi perjuangan saudara. Hidup ini ibaratnya seperti sebuah pertandingan. Dan kita terus berlatih. Dibentuk sedemikian rupa untuk boleh mencapai dalam pencapaian kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka pagi hari ini saya membawa satu ilustrasi saudara-saudara. Ini saya biasanya pagi makan telur, hari ini saya nggak makan dulu, saya bawa ke sini dulu saudara. Nah, telur ini dinamakan, ada ceritanya, yaitu telur Columbus. Mungkin saudara pernah dengar cerita itu. Saudara tahu Columbus adalah seorang yang sangat dikenal di dalam satu hal yang luar biasa. Dia menemukan pencapaian, menemukan sebuah pulau atau benua yang dinamakan Columbus. Dan kalau saudara memperhatikan, saudara, telur Columbus ini ada ceritanya, saudara. Ketika dia mendapatkan predikat gelar sebagai seorang penemu dalam pencapaiannya menemukan sebuah benua, sebuah pulau pada hari itu, saudara. Banyak orang yang mencibirnya, banyak orang yang tidak suka kepadanya, saudara. Dan kita memperhatikan saudara-saudara, ada satu cerita daripada Columbus. Dia katakan telur ini, dia mengajukan satu teka-teki. Bagaimana bisa berdiri tegak di dalam satu tempat. Ini tidak bisa berdiri tegak nih saudara. Bagaimana ini bisa berdiri tegak saudara. Dan tidak tergelinding. Saudara, menarik sekali, dia memberikan ilustrasi ini dan juga orang-orang yang datang di sana karena ingin mendapatkan sebuah hadiah yang disediakan bagi yang bisa membawa telur itu dan tegak berdiri di satu tempat. Di tempat itu disediakan sebuah meja. Saudara, telur ini gak bisa berdiri tegak. Ada yang berusaha, saudara-saudara, dengan berputarkan, memutarkan, tapi akhirnya tergelinding juga.
Ada yang berusaha menempelkan dengan nasi dan sebagainya, juga tergelinding, saudara. Saudara, singkat ceritanya tidak ada yang bisa. Dan Columbus mengambil telur itu kembali dan dia pecahkan dan dia tegakkan di atas. Saudaraku, bicara tentang kehidupan kita. Bagaimana seorang bisa tetap teguh berdiri di satu tempat, saudara, berdiri di dalam satu keadaan, dalam satu kondisi. Saudara, ibaratnya seperti telur itu harus dipecahkan, saudara. Telur itu harus dihancurkan menjadi sebuah makanan yang lezat. Ada yang membuat sebagai scramble, ada yang membuat sebagai omelet dan sebagainya. Saudara, inilah lukisan kehidupan kita hari ini, saudara-saudara, yang akan kita saksikan bagaimana kisah daripada Ayub ini yang menjadi tokoh. Selain sentral, tokoh utama adalah Allah di dalamnya, saudara-saudara. Yang menjadi dasar dalam Alkitab kita bicara, Alkitab kitab suci ada cerita Allah dalam kehidupan manusia. Cerita umatnya itu ada dalam cerita Allah semua, saudara-saudara. Saudara-saudara, dikatakan di bagian pertama, ayat yang pertama sampai ayat kelima ini kita bisa menemukan, saudara-saudara, yaitu saya memberikan satu garis bawah di sana slide berikutnya, yaitu kualitas iman sejati daripada Ayub itu. Yang pertama, saudara-saudara, siapakah Ayub? Diterangkan di bagian Alkitab, dia seorang yang saleh. Bukan hanya seorang yang saleh, tetapi dia orang yang jujur, dikatakan di sana. Bukan hanya orang yang jujur, tetapi dia takut akan Allah, takut akan Tuhan. Bahkan disebutkan dia menjauhi kejahatan-kejahatan. Komplit, sempurna. Dia saleh, dia jujur, dia takut Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Yang kedua, saudara-saudara, dia memiliki keluarga yang bahagia. Anaknya 7 laki-laki, 3 perempuan. 7 dalam Alkitab selalu memberikan satu simbol gambaran, yaitu sempurna, lengkap, komplit ketika ditambah dengan 3 menjadi 10. Keluarga besar, tetapi keluarga yang bahagia. Mereka membiasakan setiap waktu tertentu, mereka kumpul bersama, makan bersama. 7 anak laki dan mengundang 3 anak perempuan. Mereka saudara-saudara berkumpul, bahagia sekali. Kehidupan seorang keluarga yang sungguh kita saksikan, rukun, penuh kasih, pengampunan, dan seterusnya, saudara. Yang menarik sekali, saudara-saudara, ayah daripada keluarga ini, Ayub, menjadi teladan model. Ketika mereka selesai berpesta, karena mereka dikatakan di sana, jangan-jangan mungkin ada dosa di tengah mereka. Ayub sangat sensitif, sangat peka. Dia datang kepada Tuhan, memohon pengampunan untuk keluarganya. Keluarga yang bahagia di dalam Tuhan. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara, Ayub adalah seorang konglomerat. Dia kekayaannya melimpah-limpah, dikatakan begitu besar kekayaannya. Hari ini kalau dikontekskan dengan kita hari ini, dia punya rumah yang besar, dia punya mobil yang banyak, dia punya harta benda yang melimpah. Itu Ayub, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan saudara di dalam cerita kisah Ayub pasal 1 ini dikatakan seorang laki-laki itu tinggal di tanah Uz. Saudara-saudara, tinggal di tanah Uz. Israel itu tanah yang luas, tapi Uz ini bukan tanah Israel, saudara-saudara. Dia tinggal bukan di Israel. Kita bisa melihat dari awal kitab suci, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya milik eksklusif dari satu bangsa atau suku saja. Ini untuk semua bangsa, untuk semua dikatakan. Inilah yang dikenal dengan universalitas. Dari awal Alkitab kita ini memberitahukan bahwa kitab suci memberitahukan bahwa Allah itu untuk semua bangsa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah inilah yang diberikan kepada segala bangsa, termasuk kita yang ada di tempat ini. Di sini Ayub dibanggakan oleh Tuhan, saudara-saudara.
Saya sebutkan tadi, Allah membanggakan dia karena dia ada orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan. Saudara-saudara, ini sebuah keutuhan, sebuah kesempurnaan seseorang yang hidupnya sepenuh hatinya diberikan kepada Tuhan, dan Tuhan bangga. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya selalu mendoakan kalau Tuhan bisa membanggakan kehidupan Ayub ketika kita merenungkan hidup kita, ketika kita refleksi kehidupan kita, apa yang dikatakan Tuhan tentang hidup ini. Maka dia bangga terhadap kehidupan kita. Saudara, di sini Allah memberitahukan kepada kita, Allah sangat bangga, saudara. Karena yang menjadi perhatian bagi Ayub itu adalah rohani, kehidupan, persembahan. Ayub menunjukkan relasi dengan Tuhan begitu penting, saudara-saudara. Itu di pasal 1 ayat 1 sampai ke 5. Saudara, Ayub juga saya menemukan di sini sabar. Dia tidak menyerah pada keadaan, tidak menjual, tidak memberikan imannya kepada yang salah di tengah ujian yang berat. Kalau kita menemukan di Perjanjian Baru, Yakobus menyebutkan di pasal 5 ayat yang ke-11. Ayub begitu saleh, beriman, bertahan dalam penderitaan. Ayub itu disebutkan di dalam Perjanjian Baru oleh Yakobus, dia orang yang bertekun, beriman di dalam keadaan penderitaannya. Sehingga kalau kita melihat saudara-saudara, ayat yang ke-8 di sana disebutkan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan Ayub itu begitu saleh sehingga dia sebutkan hambaku Ayub. Sebutan yang luar biasa, yang istimewa, dia disebutkan hamba. Kitab Yesaya menempatkan Yesus sebagai hamba Allah, hamba Tuhan. Suatu panggilan yang apa, saudara? Yang mulia, yang berharga, yang begitu istimewa. Di dalam Perjanjian Lama, saudara-saudara, Ayub juga disejajarkan dengan nabi-nabi, orang-orang besar. Dalam Yesaya pasal 14, nanti kalau saudara membaca di rumah, ayat 12 sampai 14 itu memberitahukan ia disejajarkan dengan tokoh-tokoh yang besar. Di antaranya adalah Nuh. Orang yang bertekun, bertahan, membangun bahtera 120 tahun. Yang mempertahankan integritas kesuciannya di tengah zaman yang bengkok. Dan dia disejajarkan kepada siapa? Kepada Daniel. Daniel, saudara-saudara, biarpun di tengah-tengah keadaan yang susah, saudara-saudara, Daniel dan Nuh inilah disejajarkan di dalam kehidupan Ayub. Kita bisa membayangkan bagaimana Alkitab menempatkan Ayub disejajarkan dengan Daniel dan Nuh. Bukankah Ayub dikatakan orang yang biasa dibandingkan dengan Daniel, Perdana Menteri, seorang penafsir mimpi yang gagah perkasa bisa menghadapi di tengah gua singa. Bagaimana mungkin Ayub yang di dalam keadaan yang biasa saja bisa disejajarkan dengan kehidupan Daniel seperti itu. Predikat Daniel, bahkan Nuh. Rupanya kita bisa melihat Allah menempatkan itu karena Ayub orang yang bertekun, bertahan di dalam imannya di tengah kesulitan. Saudara-saudara, Ayub menghadapi banyak penderitaan. Suatu misteri, suatu rahasia yang kadangkala kita tidak mengerti. Tetapi kita bisa melihat di dalam Alkitab di sini Ayub menjadi contoh dan teladan. Seseorang yang bertekun di dalam penderitaan. Dia disebutkan dengan panggilan, Ayub melakukan tugasnya dengan baik, mengerjakan panggilannya dan menjadi saksi contoh dalam sejarah kehidupan. Itu Ayub, saudara. Ada kualitas iman, iman yang sejati. Iman yang sejati artinya iman yang tulus, iman yang berintegritas. Integritas iman Ayub inilah yang menunjukkan kualitasnya. Karena apa, saudara? Dia mampu menghadapi dalam penderitaan hidupnya. Saudara-saudara, kalau kita mengkaji ulang dalam hidup kita, apa sasaran hidup kita?
Apa sasaran atau tujuan hidup saudara dan saya di dalam dunia ini? Saudara, kita bawa dalam satu lingkup hari ini seperti Ayub menghadapi pergumulan yang berat, saudara. Pergumulannya apa, saudara? Apa yang dia miliki itu habis. Pergumulannya apa, saudara? 10 anaknya meninggal. Saudara sekalian, kita sedang bergumul hari ini. Bagi kita yang sedang mencari atau bertanya-tanya, mengapa Tuhan Engkau izinkan, mengapa aku mengalami hal yang seperti ini? Mari kita lihat, Ayub bertahan di dalam keadaan itu. Ayub menang di dalam segala ujian yang dia hadapi. Saya yakin dan percaya kita belajar dari firman Tuhan ini. Saya yakin Tuhan juga akan membawa kehidupan kita penuh dengan kemenangan. Amin. Filmnya belum selesai. Ayub menghadapi pergumulan dari tahap-tahap. Pasal 1, pasal kedua, ini ada satu waktu lagi. Bukan hanya itu, ketika kita bicara tentang iblis di sana. Saudara sekalian, kita melihat, saudara, kalau kita memperhatikan di sini, ketika kita melihat ujian hidup daripada Ayub, berbagai penderitaan dan kesukaran hidup Ayub, dan bagaimana respon Ayub di dalam kehidupannya menghadapi realita itu, saudara-saudara. Ada satu ayat yang dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, kita masuk ke dalam babak yang kedua, saudara, di situ. Babak yang kedua, tahap yang kedua di ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah. Penafsir katakan ini anak-anak Allah itu malaikat-malaikat. Disebutkan di sana menghadap Tuhan, datanglah juga iblis. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana mungkin iblis datang berhadapan dengan Tuhan? Bukankah Tuhan itu kudus? Dan kita tanya lagi, tempatnya di mana ini? Ada penafsir berkata, kita kalau berkata berdoa bersama, itu kata-kata yang kita sebutkan, kita berhadapan dengan Tuhan. Imajinasi inilah yang mari kita coba uraikan dalam perenungan kita. Ketika itu Allah mengizinkan iblis, dan dia diadakan satu perdialogan. Kita bisa melihat bagaimana Allah menginterogasi iblis itu, saudara. Saudara, kita bisa melihat tentang iblis di dalam perjanjian lama. Kalau kita belajar dengan doktrin evil di dalam kelas katekisasi, ada 3 kali, perjanjian baru banyak sekali. 3 kali dalam kitab Kejadian, dalam kitab Zakaria dan kitab Ayub ini, kita melihat saudara-saudara bagaimana kerja daripada iblis yang begitu aktif menghalangi untuk rencana Allah bisa digenapkan. Jadi kerja daripada iblis, karya daripada iblis itu ada menghalangi, menghancurkan rencana Allah, rencana keselamatan Allah di dalam umatnya, dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara, ayat yang ke-7, saudara, di sana si iblis itu datang lalu Tuhan menginterogasi dia. Saudara-saudara, jangan kita membayangkan ayat ini bicara tentang dualisme. Dalam satu kepercayaan, ada yang memahami yin yang yang, ada gelap dan terang. Itu seperti 2 kekuatan, setan dan Allah, gelap dan terang. Ini bukan bicara ada 2 kekuatan, tetapi Allah menjadi kekuatan yang mutlak, yang berotoritas penuh. Dan di situ kita bisa melihat saudara-saudara ketika iblis diinterogasi Tuhan, menunjukkan Tuhan yang berkuasa dan menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat, dan kekuatan Tuhan, kedaulatan Tuhan itulah yang menundukkan kejahatan, yang menunjukkan iblis itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kejahatan itu sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Dan iblis sementara saja dibiarkan untuk melakukan apa yang dia mau. Untuk menentang pekerjaan Tuhan. Di sini iblis diinterogasi.
Dari mana engkau, dikatakan di ayat itu, dari mana engkau, saudara? Saudara, saya pernah menjadi mahasiswa teologi tinggal di asrama. Peraturan asrama itu pergi dan pulang, absennya ada semua di meja tamu satpam. Dan saya satu hari peraturan kampus tidak boleh lewat jam 9 malam pulang. Karena saya pelayanannya di Surabaya, kadang-kadang menghadapi kepadatan lalu lintas. Saya pulang hari itu membawa sepeda motor. Wah, sudah ngebut sampai tempat, terlambat. Dan rupanya ada dosen sebagai bapak asrama, saya minggu depan ini akhir bulan akan mampir ke kampus. Dan saya masih mengingat pada dosen itu. Dia katakan, Joni, pulang jam berapa ini? Saya lihat, wah terlambat. Dari mana kamu? Saya ceritakan, saya dari pelayanan, dari Surabaya, macet. Tapi saya ngerti dia juga baru pulang itu. Dia baru pulang, saudara. Tapi saya enggak jawab, dari mana kamu juga? Saudara-saudara, otoritasnya beda. Itu dosen, bapak asrama, dia bertanya, dari mana kamu? Iblis waktu-waktu ditanya, dari mana kamu? Dari menjelajah bumi. Saudara-saudara, kita jangan berpikir bahwa Tuhan itu Tuhan yang sejajar dengan kekuatan si jahat, tidak. Tuhan di sini menempatkan iblis dan Tuhan memberikan izin di sana, saudara-saudara. Saudara-saudara, mari kita renungkan dalam hidup kita ini. Sebenarnya Tuhan yang berautoritas penuh, saudara. Kalau saudara hari ini diizinkan dengan berbagai macam cobaan ujian hidup kita, mari kita percayakan kepada Tuhan yang berdaulat penuh. Tuhan yang berdaulat penuh. Saudara-saudara, Allah itu membanggakan kehidupan Ayub karena Tuhan tahu Ayub orang yang sungguh beriman. Allah membanggakan Ayub karena Tuhan tahu dia sungguh saleh dan taat setia. Tetapi saudara-saudara, di dalam satu sisi yang lain ini kita bisa melihat ketika Allah membanggakan Ayub di hadapan iblis, justru itu menjadi satu celah bagi iblis di sini. Dan dia berkata, iblis itu, coba lihat Ayub. Ayub bisa taat, bisa setia, bisa mengasihi Tuhan, bisa beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan berkati, dia menjadi konglomerat. Dia mempunyai keluarga yang bahagia. Dia mempunyai segala sesuatu. Coba Tuhan ambil semua itu. Itu yang terjadi di sini. Ketika Allah membanggakan Ayub, iblis langsung masuk dalam satu segmen yang begitu lihai sekali. Coba ambil itu. Dan Allah mengizinkan iblis mengambil. Allah mengizinkan badai itu datang. Allah mengizinkan musibah itu terjadi. Allah mengizinkan api malapetaka itu menimpa Ayub. Semuanya habis. Saudara yang sudah pernah mengalami kehilangan, kita bisa merasakan betapa sakitnya kehilangan itu. Betapa pedihnya kehilangan itu. Saudara, dalam pelayanan pastoral, saya selalu mempelajari kehidupan untuk empati kepada orang-orang yang sedang menderita. Khususnya dalam kedukaan, grieving. Enggak bisa banyak ngomong, enggak bisa berkata percaya Tuhan, taat Tuhan, setia Tuhan. Itu enggak menghibur. Itu terjadi di pasal yang kedua bagian-bagian akhir itu ada saudara-saudara, ada teman-teman Ayub datang. Dia enggak ngomong apa-apa, dia diam saja 7 hari dia mendampingi penderitaan Ayub. Justru itulah yang menjadi kekuatan penghiburan. Tetapi ketika mereka ngomong, istri Ayub ngomong di situ. Itu dikatakan penghibur-penghibur yang membawa kesusahan. Bahasa Indonesia itu disebutkan kata yang kasar sekali, sialan gitu. Saudara-saudara bisa melihat, saudara-saudara,
Penderitaan hidup manusia itu sangat dalam. Dan Tuhan ikut merasakan apa yang kita rasakan. Ketika Tuhan bangga terhadap kehidupan Ayub, di sana diizinkan iblis mengambil semuanya. Belum selesai. Ayub tetap setia, tetap taat, tetap beriman. Tahap yang berikutnya di pasal yang kedua, iblis diberikan kesempatan kembali. Ada 2 pertemuan di sana, saudara. Pertemuan pertama, Allah bisa membuktikan Ayub tetap di dalam kualitas imannya tadi. Tetapi pertanyaannya, bagaimana yang kedua? Iblis berkata, kalau semua yang diambil bukan dari Ayub, ya bisa ngomong dia yang memberi, dia yang mengambil. Coba sekarang dia sendiri yang alami. Oh, saudara-saudara, sangat menyedihkan. Dari atas kepala sampai bawah kaki, dikujur dengan penyakit. Disitulah saudara-saudara saatnya, saudara-saudara, kalau kita melihat saudara betapa pedihnya, betapa beratnya pergumulan seorang yang bernama Ayub. Ketika iblis membelokkan sesuatu untuk mempertanyakan motivasi Ayub dalam hidupnya. Saudara dan saya, ketika kita dibawa kepada motivasi kita percaya Kristus, mengikut Yesus, seringkali kita seperti apa yang iblis itu katakan. Iya, karena kamu Kristen udah enak hidupnya. Kamu Kristen karena kamu diberkati Tuhan. Sekarang kalau berkat itu diambil semua, semuanya habis ludes. Motivasi itu bisa kita lihat. Orang yang mengikut Tuhan, apakah dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya atau apa yang menjadi pemberiannya? Maka ada satu lagu yang seringkali mengingatkan kita. Kita seringkali hanya mau berkatnya, bukan sumber berkatnya. Kita hanya seringkali memandang apa pemberiannya, bukan siapa pemberinya. Dan disinilah kita bisa menemukan saudara-saudara, Ayub yang baik, Ayub yang berserah, Ayub yang dikenal jujur, Ayub yang dikenal takut Tuhan, Ayub yang terkenal dengan kehidupannya menjauhi dari segala kejahatan. Sekarang dipertanyakan, apakah semuanya itu Ayub lakukan untuk Tuhan? Bicara integritas itu bukan sesuatu yang di luar ini, sesuatu yang di dalam. Integritas itu berbicara sesuatu kualitas hidup yang di dalam, yang keluar, saudara. Ayub percaya Tuhan. Karena apa? Karena hadiah, karena berkat, atau karena Tuhan? Disinilah serangan iblis kepada Ayub. Tuhan, ambillah semua hartanya, dia pasti mengutuki engkau. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi Ayub. Tuhan juga memberikan hadiah-hadiah berkat bagi Ayub. Dan Tuhan di sana dikatakan membentengi dia. Disebutkan di sana Allah itu membentengi, dikatakan di sana. Memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Apakah tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia, rumahnya sertanya segala yang dimilikinya? Apapun yang dikerjakan, Tuhan kasih pagar. Pagar ini bukan benda mati, saudara. Pagar ini adalah orang-orang hidup, kehidupan ini, saudara. Ini lanjutan kita lihat di pasal yang kedua dari ayat pertama sampai ayat ke-7, ayat 7 sampai 8, 9, 10, 11, 13. Ini kita bisa melihat bagaimana kesulitan tekanan yang dialami oleh Ayub, saudara. Walaupun ada pagar itu, saudara-saudara, sekarang semua badannya dikujur dengan penyakit itu, saudara. Pasti dia mengutuki engkau. Saudara-saudara, pertanyaan bagi kita, masihkah ada orang percaya ketika semuanya sudah diambil, apakah dia tetap percaya? Berapa hari yang lalu saya melayani baptis darurat seorang bapak.
seorang uncle dari keluarga jemaat di sini. Dia percaya Yesus. Dia minta dibaptis darurat. Dan karena memang dalam situasi dokter katakan tinggal beberapa hari saja. Tapi masih sadar bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia seorang yang sangat berpengalaman. Hidup dalam usia sangat lanjut 90 tahun lebih. Dan hari itu dokter memvonis kanker sudah merebak semuanya. Dan tinggal hitungan hari saja. Saudaraku, apa yang dia katakan pada saya? Semua gak ada artinya. Hanya Yesus. Wah, kalimat itu menggugah hati saya. Dan saya kata, uncle, you percaya Yesus. Cukup. Saudara-saudara, di dalam satu situasi apa yang kita bisa katakan ketika waktunya tiba, ketika kita akan menghadapi satu waktu yang sudah tidak bisa apa-apa, apakah kita bisa mempertahankan apa yang kita miliki lagi? Apakah kita bisa berkata seperti seorang yang memberikan satu ilustrasi, seorang suami yang mau meninggal, dia pesan pada istrinya, semua harta ini jangan diberikan kepada siapa-siapa, hartanya banyak, saudara. Istrinya nggak mau ngomong apa-apa, cuma jawab iya. Terus mau diapain? Iya, semua berlian, emas, uang, dolar, bungkus, paket, masukkan ke peti. Jangan kasih anak-anak. Istrinya ya orang baik, dia bilang, iya. Ya, betul dia meninggal. Istrinya ingat, semua harta harus masukkan peti. Bagaimana muat peti? Hartanya banyak, pinter ya, dikalkulasi, masukkan bank, ambil cek, tulis cek. Wah, sekian puluh juta dolar US. Dia tulis, papa, hartanya papa saya masukkan semua. Cek. Nanti cairkan di surga. Apakah begitu, saudara? Gak bisa. Saudara-saudara, kita melihat pasal 1 dan pasal 2 ini kita melihat banyak pergumulan, dan pergumulan Ayub itu mencapai banyak aspek, saudara. Nanti kitab Ayub bicara tentang kebangkitan, bicara dengan keterpisahan, bicara tentang penebusan, bicara tentang kalau mati kemana setelah itu, bicara pertanyaan ketika bagaimana orang beriman kenapa bersengsara dalam hidupnya. Dan di situ ada Ayub yang menjadi contoh kitab Ayub ini. Dan kita bicara ada iblis yang menggoda, yang mencobai, yang mengizinkan, Allah mengizinkan iblis untuk bertindak di sana. Saudara-saudara, mari kita menyadari banyak perkara yang kita hadapi, tapi perspektif kita itulah kita tegakkan di sana. Itulah yang kita pakai, itulah kacamata yang kita pakai. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat. Rancangan Tuhan, rancangan yang indah, yang mulia. Rancangan yang jahat dari iblis itu diizinkan oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Dan ini sesuatu yang misterius. Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu? Tapi di sini kita bisa menemukan Tuhan itu berdaulat penuh. Tuhan berkuasa penuh di dalam kehidupan, di dalam setiap kejadian yang kita alami hari ini, saudara-saudara. Kita mengenali bahwa adanya petir yang menyambar, memakai angin, membakar rumah, membunuh anak-anak Ayub di sana. Banyak perkara kita melihat di sana. Tetapi Tuhan mengizinkan ini terjadi. Tujuannya tidak lain tidak bukan membentuk kehidupan Ayub. Membentuk kehidupan Ayub, Tuhan mengizinkan kesengsaraan yang terjadi pada diri Ayub. Dan kalau kita memperhatikan sini, saudara-saudara, kita bisa melihat meskipun penderitaan itu Tuhan izinkan, Tuhan berikan, Tuhan bisa melakukannya sebagai first cause, sebagai penyebab utama. Karena selalu diurut-urut sampailah pada Allah.
tapi percaya kepada Tuhan. Di pasal 42, pasal yang terakhir nanti kita bisa melihat bagaimana pemulihan yang terjadi pada Ayub. Karena Allah in control, Allah mengontrol kehidupan umatnya, kehidupan saudara dan saya. Dan kita menemukan ada satu kata, di balik penderitaan kita melihat ada pengharapan. Tuhan mengizinkan penderitaan, ada Tuhan memberikan penyertaannya itu. Dan dia sedang mengerjakan suatu tujuan bagi tujuannya. Suatu bagian daripada yang kita akan alami bersama. Dan kita juga dengan pengharapan itulah. Pengharapan kita apa, saudara? Kristus. Slide berikutnya. Kristus dalam kitab Ayub ini kita bisa melihat bagaimana pribadi Kristus yang menanggung penderitaan. Penderitaannya ditanggungnya tanpa kesalahan. Penderitaan itu bisa terjadi karena kesalahan, karena dosa. Tetapi penderitaan yang dialami oleh Yesus bukan kesalahan. Tapi penderitaan yang Tuhan izinkan, yang dilakukan dalam penderitaan Kristus. Dia menghadapi iblis, dia menghadapi kematian, dia menghadapi salib. Dia bangkit. Dan kematian itulah yang menangkan atas maut, saudara. Dengan saya tutup dengan sebuah prinsip hidup, marilah kita hidup melihat bukan dengan kepingan-kepingan. Bukan hanya pada satu masa saja yang kita lihat ini. Mari kita lihat dalam keseluruhan kita secara komprehensif, secara utuh, secara penuh. Kenapa orang baik menderita? Kita harus melihat secara utuh. Dari depan sampai akhir. Kualitas iman yang sejati itu dapat teruji dari awal sampai akhir. Mari kita percayakan hidup kita pada Tuhan yang berdaulat. Kalau kita percaya Tuhan itu berdaulat, hidup kita itu akan aman, damai. Saya sering kali mengatakan, aduh, kita itu hidup di tengah berbagai macam masalah, saudara. Tapi ismo-ismo, ajaran-ajaran yang sering kali menggerogoti iman kita. Saya kemarin di kelompok kecil saya ngomong, aduh kita sering kali hanya mendengarkan orang, mendengarkan ajaran ini, ajaran itu. Tapi yang penting Tuhan menjadi fokus kita. Amin. Tuhan itu berdaulat. Pernah diramal, Joni, kamu umurnya enggak panjang. Waktu dia ngomong itu umur saya masih 30 tahun. 32, belum ke Australia. 34, 35, 36, 37. Saya ingat bapak itu yang ramal. Karena tukang ramal dia. Di Jakarta terkenal sekali. Masuk koran, dia buka praktek. Bagaimana ketemu dia? Di pos Hansip itu loh. Saya itu kalau jaga malam gereja, saya bilang pada majelis, saya yang jaga deh, jangan utus orang terus. Saya mau sekali waktu saya jaga malam. Ketemu bapak itu, dia tukang ramal, saudara. Dia bilang, Pak Pendeta, iya. Wah Pak Pendeta, dia lihat tangan saya, dia lihat kuping saya, lihat mata saya. Satu hari dia telepon saya, Pak Joni, ya maaf ya, nggak apa-apa. Boleh saya ngomong aja. Terus saya bilang, saya tadi malam bermimpi. Mimpinya buruk sekali. Dan saya tahu ini, saya tukang ramal. Saya tahu apa yang akan terjadi. Wah, saya dalam nama Yesus, saya tengking deh. Dalam nama Yesus, pergi. Amin. Sudah selesai berapa jam, saya teringat juga, mimpi apa dia, saya telepon lagi deh. Ya Pak, Bapak tadi tuh cerita saya nggak ngerti loh, mimpi apa? Waduh, saya nggak enak ngomong aja. Setelah dia ngomong, kepikiran saya, mulai naik mobil pelan-pelan, makan hati-hati. Ya, enggak seperti tadi malam saya dibawa pesta pernikahan, makanan banyak sekali. Ya. Itu hati-hati, diet, ngomong sama istri halus, ya kan. Pelayanan baik-baik, takut Tuhan. Berminggu-minggu saya melakukan itu, enggak tahan. Saudara. Hidup ini kok takut seperti itu. Karena
saya ingat kepada firman Tuhan. Tuhan berkuasa atas hidupnya. Atas hidup mati kita, Tuhan berkuasa. Dokter bisa ngomong berapa hari, bisa ngomong, tapi hidup kita di tangan Tuhan. Amin. Usaha kita, pengobatan kita, itu usaha kebaikan yang kita mau dapatkan. Tetapi hidup kita pasrah kepada Tuhan. Amin. Dan inilah Ayub. Dan Ayub diperhadapkan dengan istri dan anak-anaknya, dengan teman-temannya, saudara-saudara. Dan di pasal kedua ayat yang ke-13 ini kita bisa melihat di sana. Ini adalah nasihat penghiburan orang. Penghiburan yang menyusahkan dikatakan di sana. Saudara, kalau datang kepada orang yang susah, jangan ngomong. Ngomongnya kita membuat orang susah. Kita diam saja cukup, berdoa bagi dia. Supaya Tuhan berikan kekuatan. Jangan banyak ngomong, kirim ayat lagi. Roma 8:28, segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Wong suamiku mati, dibilang kebaikan. Saudara, jangan banyak ngomong di sini. Justru celakanya ketika ngomong, itu yang terjadi. Mulailah, nanti pasal 3 sampai pasal-pasal berikut itu percakapan Ayub dengan teman-temannya. Setelah itu percakapan. Nanti sampai terakhir kita bisa melihat konklusi dari seluruh daripada kitab Ayub. Biarlah kita bisa belajar di kedub-kedub, di kelompok-kelompok kecil. Mari kita gali kekayaan kitab Ayub. Kita belajar. Kristus ada di sana. Kristus yang menderita, dia telah menang terhadap ujian terbesar. Kita hari ini diajak untuk bersandar pada Kristus atas kasih karunia-Nya untuk kita dapat menang juga dalam segala tantangan hidup kita, termasuk ujian iman kita. Kiranya berita kitab Ayub pasal 1, pasal 2 ini boleh terus memberikan satu perenungan dan refleksi bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa bersama saya.